Ama mongko utawi pendapat zahaba kang bicara kang budalan ilai maring masapa Ibnu Hazm khaisul qala ing dalam sekirane dawuh sapa Ibnu Hazm at-taqlidu tawi taklid iku haramun haram ila akhiri tumeka maring akhiri kauli Ibnu Hazm iku innama yatimu fi man laudurbun minal istihad iku innama yatimu angin bestine sempurna apa mazhaba sempurna fiman ing dalem wong lahu kang iku tetep kudiman durbun utawi darbun utawi warna siji minal istihati saking istihad walau fi mas'alatin senajan ing dalem masalah wahidatin kang siji. Di atas dikatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah di dalam furuknya harus mengikuti, harus taklid kepada salah satu mazhabul arba'ah. Bahkan selain dari mujtahid yakni orang awam diharamkan untuk memberi keputusan hukum melalui dalil Quran, hadis, ijma secara langsung. Dikarenakan dawuhnya Kanjeng Nabi al-qudatu salah satu. Orang-orang yang memberi keputusan hukum itu ada 3 macam. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. 3 macam itu, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Yang 2 masuk neraka itu adalah man lam ya'rif al-haq fa hakama. Kuman arafal haq wa hakama bi ghairihi fa huwa finnar. Orang yang mengetahui kebenaran, siapa yang benar, siapa yang salah, tapi menghukumi tidak sesuai dengan pengetahuan. Jadi yang benar yang salah dibenarkan, yang benar dipenjarakan. Seperti yang dikatakan Kang Kaji, yang benar dipenjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Misalnya ini Kang Kaji nih, Nah, orang yang mengerti kebenaran tapi tidak menghukumi dengan kebenaran itu benar. Kedua, man lam ya'rif al-haqqa walal batil fa hakama. Orang yang tidak mengerti tentang hak, tidak mengerti tentang batil, enggak mengerti yang benar, enggak mengerti yang salah, ngukumi. Ini adalah bahwa benar wafaqo al-haqqo amla, baik sesuai dengan kebenaran atau tidak, ini tetap neraka. Sebab dalam menghukuminya tersebut jelas walaupun benar itu hanya ketepatan. Niku bodoh. Lah yang dalam neraka adalah man arafal haqqo wa hakama bihi. Orang yang mengetahui tentang hak dan menghukumi dengan hak. Lah orang yang tidak ngerti kok terus akan mengambil hukum dari Quran hadis, yaitu dolun mudilun. Lah sedangkan Allah Ta'ala dawuh fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Lek kuwi ora ngerti tek kok wong sing ngerti. Walaupun ayat itu sebagian mufassirin mengatakan asbabun nuzulnya terhadap orang-orang ahli kitab. Ahli kitab tidak mempercayai dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau gak ngerti tidak bertanya kepada guru-guru mereka yang ngerti, ngono lho. Nah, sedangkan menurut Ibnu Hazm bahwa
taklid itu haram, maka apa yang dikatakan Ibnu Hazm itu bisa benar. Taklid itu haram bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang mampu ijtihad. Sebab al-mustahid la yuqallidu mustahidan akhar. Orang mustahid tidak boleh taklid kepada mustahid lain. Wa fi manan ing dalam wong yazharu kang pertelo kang katon nalai ngatasiman zuhurun kelan pertelo bayinan kang nyoto kang jelas pertelo apa anan nabi sallallahu alaihi wasallam ku amara perintah sebekane nabi bikaza kalan mengkene au nahau to nyeka sebekane nabi angkaza saya mengkene au anau temesine zaiku la sarana apa zaiku bimansuhin wong kang aku perkara kang den hapus. Nah, kedua atau benar kata-kata Ibnu Hazm tidak boleh taklid kepada orang yang bagi orang yang sudah jelas tahu Rasulullah itu merintahkan seperti ini, Rasulullah melarang seperti ini, dan tahu bahwa larangan atau perintah Rasulullah itu tidak dimansuh, tidak dihilangkan, tidak dihapus. Ini tidak boleh taklid kepada orang lain. Seperti kamu sudah melihat Ka'bah ini kuno etok, jelas. Lalu kamu taklid pada orang ijtihad pakai falak, ora boleh langsung perlu ora usah ijtihad, enggak boleh taklid kepada orang ijtihad. Karena apa? Dia tahu sendiri melihat secara langsung. Imma bi ayat tabi'ana kalan karene niti-niti sapa wong al hadis ing hadis. Wa akbar al mukhalif lan pira-pira pengucapi wong kang nulayani wal muwafiq lan wong kang ngecoki fil masalati dalam masalah fala yajidu mengkora nemu sapa man anu yadharu man yadharu laha maring ahad laha maring akbal maring akhatis wa akbalil mukhalif naskhon ing den hapus naskhon ing den hapus atau diartikan dawuhnya Ibnu Hazm haram taklid itu satu kepada orang yang mampu berijtihad, kedua orang yang mengetahui dengan cara jelas bahwa Rasulullah memerintahkan ini melarang dengan ini, dan mengetahui bahwa larangan atau perintah Rasulullah itu tidak dimansuh. Nah, tahu dari mana? Meneliti beberapa hadis dan pendapat-pendapat orang yang kontroversi terhadap dan orang-orang yang sepadan, dan tidak menemukan bahwa hadis itu ternyata dimansuh. Al bi ayaroto gambarento ningali sapa wong jaman ing golongan ghafiron kang akeh minal mutabakhirin kang tetep sang pira-pira wong kang ngalim, wong kang nyegoro. Lek kowe kan nyegotok ora nyegoro ya. Wong nyego dalam ilmu iki ana nyegoro, ana nyego iku akeh mangane lek nyegoro niku orang yang banyak fil ilmi dalam ilmu. Yazhabuna halipodo budaran sapa jaman ghafiron ilaihi maring atau dia mengetahui bahwa orang-orang yang ngalim-ngalim semuanya melakukan, sehingga tidak ragu lagi. Ini nggak boleh taklid kepada, nggak boleh ijtihad. Nah, seperti kita ketahui orang-orang ngalim-ngalim kuwape nglakoni sunat Id, nggak perlu kita taklid apa itu namanya, taklid kepada orang yang mengatakan sunat Id tidak ada, Nah, tidak ada, nggak perlu taklid semacam itu, haram. Karena Anda sudah tahu bahwa semuanya orang-orang melaksanakan. Nah, termasuk kita tahu bahwa orang-orang alim-alim itu podo ngelakoni sholat raweh, podo kunut. Gak boleh, itu haram kita taklid pada orang yang mengatakan sunat itu udah sunat. Raweh itu enggak 20 tapi benar 8.
haram kamu taklid orang yang semacam itu. Taklid pada orang-orang yang ijtihadnya sendiri semacam itu. Kenapa? Karena para mutabakhirin fil ilmi kita tahu bahwa dia telah melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Mereka telah melakukan sholat subuh dengan kunut. Ini enggak oleh taklid nanti omongane wong sing becungik niku. Google itu enggak sunat wis ora usah. Gak boleh, haram taklid macam itu Nah, setelah kamu tahu orang-orang alim melaksanakannya. Wa yura wa yara lan ningali sapa wong al mukhalifai wong kang nulayani lagu maring za. La yuhtaju ora wa yara al mukhalif lahu la yuhtaju khali ora layak tajuk kali ora gawe hujah atau ora gawe dalil sapa si mukhalif ila biqiyasin ing kelan kias pasti batin. Jadi kita tahu orang-orang yang berseberangan dengan orang yang mutabakhirin itu banyak berdasarkan dengan kias, berdasarkan dengan istimbat dan sebagainya. Au nahwi dzalik do padane mengkono-mengkono ya zahab ayar zaman ghafiran nabakhir bil ilmi yadhabuna ilaih fakhina idzin maka ing dalem mari kalane yadharu zuhuran bayinan ila akhirih la sabab ora ana sebab iku maujud li mukhalafati hadis nabi maring nulayani hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam illa binifakin illa binifakin khafiyin angin kelawan kemamangan kemunafikan khafin kang samar au khamkin ngeten bikhainillah sababal mukhalafat hadis Nabi oli illa nifakun angin kemunafikan khafiyun kang samar au khamkun utawa budu jaliyun kang jelas. Ketika sudah jelas-jelas Rasulullah memerintahkan, Rasulullah melarang dan jelas tidak ada penghapusan atas larangan dan perintah. Setelahnya meneliti dengan hadis dan meneliti dan orang yang sependapat dengan yang tidak, atau mengetahui bahwa orang-orang alim semuanya telah melaksanakan. Lalu ada orang yang berseberangan hanya dengan dalil qiyas atau istinbat dikaji. Nah ini kita tidak perlu tidak perlu taklid yang sehingga tidak ada jalan lagi kecuali tidak ada jalan untuk taklid kecuali kemunafikan ditaklid tanpa mengikuti hadis Nabi kecuali kemunafikan atau karena bloon. Hamkun jaliyun iku bloon sing welo-welo. Ngerti bloon kowe? Apa? Bloon iku on utawa cerdas. Yen niku wong sing bodho. Wis tau ndelok gambare wong bodho. Wis tau ro gambare wong bloon. Wis ro. Mpun. Balik nguwasno. Ayo balik nguwasno ae. Kalau gambare wong bodho ngono kepengin ro gambare ya mengko mulya lek sekomah delok ndek kaca lemarimu kae. Enek gambare kae wasno lene. Nek kaca milonmu gambare iki to wong bodho wasno ne. Oh kae to. Lan guyu dhewe kon kae. Wis. Wa'lam lan burasira ana temesne kelakuan iku labuda ora kena ora ilmu mukallaf ghairil mujtahidi al mutlaq minil tizami taklid
nyatani netepi taklid li mazhabin muayyanin maring mazhab kang den tertentuaken mimazhai bila imati saking pira-pira mazhab imam al arbaati kang papat. Selain mustahid mutlak wajib komitmen dengan metodologi yang digunakan oleh mazhabul arba'ah. Selain mustahid mutlak wajib taklid, wajib mengikuti mazhab yang tertentu dari mazhab 4. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, pilih yang kau sukai. Walaya juzulan ora wenang lau kedue mukallaf wal istidlalu ngalap dalil bil ayat iklan pira-pira ayat wal ahadits lan pira-pira hadis. Selain mustahid mutlak tidak boleh berpegang teguh pada Quran dan hadis doang. Paham? Selain mustahid mutlak wajib mengikuti mazhab tertentu dari imam 4 dan dilarang mengambil hukum, mengkaji hukum dengan ayat dan hadis. Kenapa? Liqaulihi karena dawuh Allah taala walau ruddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastambituna minhum walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladzina yastambituna minhum walau radduhu lamun balikaken sapa alladzina ing amrun ila rasuli maring utusane Allah au ila ulil amri utawa maring ulul amri minhum sangking alladzina la'alimau yaktine weruh ing ala ing amrun sapa alladzina wa ngake yastambituna kang padha ngalap sapa se alladzina ing amrun minhum sangking alladzina mutawallil amri. Kalau kau kembalikan suatu tanah sa'tum ilallahi wa rasulih, kalau kamu geger rebutan kebenaran maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kau kembalikan kepada Allah, kepada Rasulnya atau kepada ulil amri, adalah para mustahid, orang yang punya kekuasaan di dalam merumuskan hukum, itu ulil amri. Maka ulil amri tersebut akan mengerti. Di orang-orang yang istimbat pada hukum dari ulil amri itu telah mengerti, mendapatkan. Nah, kita dhewe golek tambah mumet aja. Mumet. Wa maklumun lan iku dan berwi annalazina utawa ngake yastambiduna kang yastambiduna kang amrih sapa allazina ing amrun iku humul lazina golongane wong akeh ta'ahalu kang padha ahli sapa allazina lil istihad duna ghairihim ora liyane allazina kama ke perkara wa kamu tawi ma iku mabsutun dan gelar dan jembaraken bahasane bi mahali dalam panggonane ma. Dan kita tahu orang-orang yang mengambil hukum, orang-orang yang istimbat, orang yang mengkaji dari Quran dan hadis adalah orang-orang yang memang bidang dalam istihad. Profesinya adalah istihad, bukan yang lain. Kalau ini gak boleh ditaklid kepada orang lain. Sebagaimana keterangan dalam kitab-kitab yang memang bahasanya dalam. Amal mustahidu anapun utawi mustahid iku bayakrumu mokharam malai ngatasi mustahid apa taklid melok-melok fimain dalam perkara kang wa kamu taimai ku mustahadun
Dan istihadnya apa fima? Bagi orang yang mampu beristihad tidak diperkenankan mengikuti dalam sesuatu yang dia beristihad. Kamu istihad, sholatmu sudah dapat papat. Ada yang mengatakan sholatmu masih 3. Ini tidak boleh kamu ikut usik telu nih. Ora usah salam wis. Biyen ngono Kamu telah beristihad, salatmu dapat 3 rakaat. Ada komando yang mengatakan kau sudah dapat 4. Dalam hal ini gak boleh mengikuti orang yang beristihad tadi. Lalu bagaimana haram istihad dalam hal yang diistihad, haram taklid dalam hal yang jelas melok wong kaya ora oleh. Alitabakudihi kau ngange mustahid minal istihati saking istihad alazi kang bakang utawi alazi ku aslu taklid asale taklid. Kenapa tidak boleh taklid kepada orang lain? Bagi mustahid disebabkan dia mampu beristihad, yang mana istihad itu menjadi pokoknya, menjadi sumbernya taklid. Walakinil mustahid tapi utai mustahid al mustaqil kang deweni niku tanpa harus melibatkan disiplin ilmu dari lainnya. Di orang yang beristihad yang sudah tidak membutuhkan referensi, tidak membutuhkan bantuan ilmu, bantuan pengetahuan dari orang lain. Itu yang orang mustahid mustaqil. Lah mustahid mustaqil itu zaman sekarang. Lakin al mustahid mustaqil biwujudi syarati itikran berapa syarat wujudi syaraid ala kang zakaroha kang nuturaken ing alati sapa walashab wi awalil qada ing dalem pira-pira ing dalem awali bab qada iku mafqudun wis ilang. Mafqudun wis ilang menawi sitati mi'ati sanatin saking padane 600 tahun yang lalu. Kama terangan kalau kang dikaima sapa Ibnu Salah rahimahullah taala. Bagi orang mustahid mustaqil yang memenuhi kriteria yang telah disampaikan oleh para santrinya Imam Syafi'i di dalam awalnya qada. Bab qada awalnya bab qada. Ini sudah tiada, sudah musnah, sudah apa ya kok ojo musnah lah, terus pokoknya gak enak urusan, sudah nggak wujud. Jadi orang-orang istihad sekarang itu bukan ditutup, nggak ada istihad ditutup, tapi orang yang istihad mustaqil sudah tidak ada. Nah, sing enek kalau pencapil, pencapil zaman Pak Harto. Nanti kalau mustahid mustaqil sudah nggak ada. Sekarang katanya dia mengikuti Quran hadis, tapi tidak dapat mengkaji. Apa mana mengkaji? Nerjemah saja nggak bisa, hanya melihat dari terjemahan. Nah, itu kok mustahid mustaqil melibatkan penerjem mutarjim. Mutarjim ini ku yo istihad. Kamu sudah mampu menerjemah, mampu menafsiri, tidak boleh taklid kepada orang yang tukang nerjemah. Itu taklidul mustahid ilal mustahid bil mustahid tidak boleh yang semacam itu. Kalau ada orang yang menerjemahkan di dalam Quran yang tidak sama dengan terjemahmu, no problem. Makanya orang-orang yang nggak paham ketika melihat terjemahan yang ditulis Mas Depak dalam Departemen Agama yang mengatakan
La yattakhidil kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kau menjadikan orang non-Islam sebagai kasih. Jangan kau menjadikan non-Islam sebagai kasih tanpa orang Islam. Min dunil mu'minin. Mau dibatalkan, ini pelecehan, ini pengganti, merubah tafsir. Ya murah ngerti. Inginnya dipaksakan. La yattakhidil kafirina awliya min dunil mu'minin. Niku ditafsiri dengan jangan sampai seseorang mengambil jangan sampai orang itu mengambil orang non-Islam sebagai pemimpin. Aulia dimaknani pemimpin. Memang mufradnya sama seperti waliyun. Nah, ini walin. Pemimpin itu biasanya waliyun diterjemah di walin. Jamaknya ini bukan aulia tapi bulatul umur. Fina khwira min dutiratin fu'ala wa sya'anahu kamilin wa kamalah. Lalu ya aulia kekasih niku sebagai karakter. Lek pimpinan duduk karakter. Baru datang lani niku jama'i walin fa'ilun yang bina nakis jama'i aku fu'alatun romin rumayatun terus kan diganti alif balik rumatun bina wiramin tu tiratin fu'ala masa anak buka milin wakamalah. Kalau dari musabbihat itu diikutkan wazan af'ilau. Kalau dari mudha'af waliyun akan mudha'af ini. Lami fa'ilun ya'im tasdid ini mudha'af. Itu dikhususkan af'ila. Kalau yang tidak mudha'af diikutkan wazan fu'ala. Wali karimin wa pakhilin fu'ala kala lima dohahu makocu ilah wanapa'anhu af'ila'u fil mu'al af'ila'u fil mu'al dalam al-talam lamin wa mun'afin wa kulladakakol lulu. Dan kama keterangan kalau kang jika ing nasaba Ibnu Shalah rahimallahu taala hatta kala sehingga dawuh sapa ghairu wahidin ora gur ulama siji. Aja diarani sak liyane wong siji, berarti sak liyane wong siji niku sing dawuh niku sak liyane wong siji, niku kabeh dawuh siji tok gak oleh. Enggak. Iki enggak lemane iki ora wahid ora gur wong siji. Lah berapa? Ya entah. Inan nasa iku la isma, inan nasa temuse menungsa iku la isma ora ana dosa iku maujud alai mengatasi nas. Al ana ing dalam saiki bidak li hadzal fardhi kelan ngosongaken iki ki fardu. Ai bulu kita rejatil istiat tegese mendapatkan derajatnya istiad al-mutlak. Tidak hanya satu saja orang mengatakan bahwa sekarang ini kok sampai tidak belajar menjadi mujtahid mutlak sudah tidak dosa karena kualitasnya sudah sangat menurun. IQ-nya itu faktor X-nya itu loh sudah nggak sama. Makanya kakean maksiat. Lu maksiat apa? Ora tau ketemu wong wedok, ora ketemu wedok di jalan, tapi di
gogel burang-burang lagi lho ya. Nek mbak tup mbak anu kayu niki padha wae. Li anana sakra temen sune menungsa kulahum ya sakabehane nasiku bulada. Balidun jamae bulada. Paku karimin wa bakhilin fuala. Balid apa maknane? Balid niku pira-pira wong bodho. Mulane wong balet niku wong bodho-bodho Jadi pinter temen ora bodho-bodho ngawak dikono-konokno. Oke golek duit. Binis berarti kelan jenis beratakan nilai maring derajat istihad bodho kabeh di dalam masalah. Nah, kalau tidak dari segi istihad, tapi kalau dalam masalah urusan harta, wah pinter-pinter dia itu. Wa fardun kifayah bi talabil uluming dalam golek ilmu. Belajar nang pondok fardu kifayah, jangan dikalahkan melakukan yang sunnah, fardunya tidak dilaksanakannya. Li'anna nasakullah bulata binisbat ilaiha wa fardu kifayah bitarabil umum iku la yatawajjahu ora den dekaken napa sih ora den depaken napa sih talabul ulum ilal balidi maring wong tukang balet wong bodho. Ati menungsa niku akeh-akeh bodho dinisbatna maring derajat siat mutlak yang fardu kifayah adalah cari ilmu, sedangkan cari ilmu tidak dibebankan pada orang pada orang oon. Napa kok oon? Mesti kok dhewe aku ora aruh ngene bahasane kok oon oon to mendu. Ya wis. Al-Fatihah.